Peristiwa poluan bakar suami yang juga polisi di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu 8 Juni 2024 menyita perhatian publik. Poluan yang sekaligus pelaku merupakan Bribtu FN berusia 28 tahun yang bertugas di Polres Mojokerto Kota. Sedangkan suami yang menjadi korban adalah Bribtu RDW berusia 28 tahun yang bertugas di Polres Jombang. Bribtu RDW dinyatakan meninggal dunia usai dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama mahasiswa. Tempat di mana ngobrol santai mengenai isu-isu penting yang ada di sekitar kita. Saya Nuril Imania Ersa Fabrianti dari mahasiswa psikologi yang akan menemani kalian nih untuk beberapa menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri dong, saya bersama teman saya yang namanya Dia Wahyu Ilahi. Dia juga mahasiswa psikologi. Ya betul. Halo teman-teman, saya Dia Wahyu Ilahi dari psikologi juga. Dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan bisa kita amalkan nantinya. Pastinya. Jadi guys, akhir-akhir ini tuh ada berita viral banget ya. Iya bener. Nah itu yang dimana ada seorang poluan yang tega menghabisi suaminya sendiri. Iya, suaminya itu poluan juga. Polisi. Iya, polisi. Iya, polisi gitu. Poluan. Canda. Iya, canda. Nah, dia tuh tega membunuh suaminya dengan cara membakar gitu. Nah, apa sih? Dikarenakan tuh uangnya dipakai judi online. Gajinya gitu. Iya, jadi kedengarannya tuh kayak di film-film gitu kan. Iya, tapi itu sebenarnya nyata sih guys, dan itu cukup mengguncang. Nah jadi teman-teman, apa sih yang terjadi sehingga pelaku itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Nah gitu, yuk kita simak baik-baik dari sudut pandang psikologi nih. Jadi teman-teman, kita tahu nih bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan masalah yang serius yang tidak hanya terjadi di negara kita, melainkan di seluruh dunia. Betul banget. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat nih dari sisi psikologis, faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Nah, mungkin dari Mbak Dia nih bisa dijelasin dari sisi korban dan sisi pelaku itu gimana? Oke, kita dari korbannya dulu ya. Oke. Korbannya ini kan seorang suami, dari mana seorang suaminya juga seorang polisi. Oh, polisi. Polisi. Iya, Poluan terus dari tadi. maaf ya guys, maaf. Polisi ya kan. Dan itu diberitakan juga si suami ini melakukan judi online dari hasil gajinya. Iya, betul. Juga diberitakan bahwa si istri sudah memberikan peringatan dan sudah menegur berkali-kali kepada suaminya, namun suaminya ini tidak memperdulikan teguran dari istrinya tersebut. Iya, bisa jadi ini ada masalah terkait kecanduan atau kompulsi, di mana kan kalau judi online tuh satu kali dapat keuntungan terus berkali-kali. Nagih gitu ya, Mbak, ya? Bikin nagih. Sama kayak narkoba gitu kan. Oh iya sih. Nagih. Intinya si suami pelaku. ini tuh mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Nah, keuntungan itu semakin besar, semakin bertambahlah kecanduannya. Nah, dalam teori psikologi sendiri itu dijelaskan kecanduan di judi online ini juga dijelaskan kecanduan judi online termasuk pada gangguan kontrol impuls. Nah, gangguan kontrol impuls di sini adalah seseorang yang sulit untuk mengendalikan keinginannya. Oh gitu ya, Mbak. Iya, jadi dia pengen melakukan sesuatu nih, nggak bisa dia kendalikan, maupun dia tahu dampaknya itu negatif baik bagi dirinya maupun orang lain, dia tetap melakukannya. Gitu. Jadi dia kurang bisa mengontrol keinginan tersebut. Nah, dari sini juga bisa kita lihat
kecanduan yang sudah berkali-kali dilakukan dan juga sulit untuk dikendalikan oleh suaminya menyebabkan percekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Dan pada akhirnya perselisihan yang tidak kunjung ditemukan solusinya ini bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dilakukan ya? oleh salah satunya. Ya, seperti Bahaya itu. sih. Oke, sekarang dari sisi pelakunya ya. Nah, pelakunya ini adalah seorang polwan. Oh Karena ya, dia cewek. tadi salah guys, maaf ya. Ini baru benar. Oh, iya benar. Istrinya ini adalah seorang polwan, di mana kalau kita tahu seorang polisi dan polwan itu banyak sekali tanggung jawabnya. Betul betul. Baik dia harus mengontrol diri maupun di sekitarnya, dia harus selalu disiplin dan juga pekerjaan yang lainnya. Dan beberapa orang menganggap hal tersebut adalah tekanan dalam pekerjaannya. Nah, juga ditambah lagi tekanan dalam keluarga, misalkan dia mengurus anaknya sendiri, dia mengurus rumahnya sendiri, dan juga keuangan dia yang ngatur gitu. Dan atau ekonominya memang cukup sedikit atau tergolong rendah. Sih Nah, hal ini juga menyebabkan tekanan dalam rumah tangga. Nah, kolaborasi antara tekanan pekerjaan dan keluarga ini bisa menyebabkan seseorang itu hilang kendali. Nah, atau bisa menyebabkan frustasi, di mana dalam teori frustasi agresi dari Dollard itu menyatakan bahwa seseorang yang mengalami frustasi karena tujuannya itu terhalang oleh suatu hal, dia akan cenderung untuk meresponnya dengan agresi. Nah, agresi ini adalah sikap atau tindakan kasar yang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kegagalan yang dia alami. Seperti itu. Dan biasanya berdampak pada barang ataupun orang lain. Nah, dalam kasus ini kan ya, si istri itu mulai frustasi nih, keuangan terganggu, juga mengurus anak sendiri, anaknya 3 masih bayi, masih kecil ya kan. Kasihan. Dan hal itu menyebabkan dia tuh frustasi, merasa tidak ada yang membantu dirinya, tidak ada yang memberikan solusi pada dirinya. Dan beberapa orang memiliki pemikiran bahwa lebih baik aku membunuh orang yang sudah menghambat tujuanku daripada aku harus selalu bersama dengan orang tersebut. Seperti itu. Bisa jadi ya gitu. Iya, Bes. Jadi seperti itu. Nah, kemarin tuh aku pernah baca ya soal faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku itu melakukan hal tersebut. Itu yang pertama itu merasa frustasi atau putus asa, yang dimana yang sudah dijelaskan tadi ya Mbak ya sama Mbak Dia. Nah, itu yang kedua itu merasa dihianati. Yang awalnya bilang A, ternyata bilang B gitu. Misalnya nih, misal sebelum nikah itu kan banyak janji. Nah, saling jujur, saling bantu, saling terbuka. Ya, ternyata pas sudah nikah malah sering dibohongin, sering dibiarin, terus sering dicuekin gitu. Nah, hal tersebut kan si lawannya itu pasti merasakan kekecewaan atau merasa tekanan yang bisa terjadi tindakan yang tidak rasional gitu, atau menyebabkan kekerasan, bisa jadi itu. Betul. Yang ketiga nih, Nah, yang ketiga itu merasa ketidakmampuan untuk memecahkan konflik. Nah, yang dimana salah satu dari pasangan itu tuh merasa tidak mampu untuk mengontrol emosinya untuk memecahkan konflik yang terus-menerus muncul. Nah, akibatnya itu pada salah satu pasangan itu tuh merasa terjebak di situasi tekanan yang dimana bisa menimbulkan perilaku yang ekstrim yang tadi, yang tidak normal kekerasan gitu. dalam keluarga. Terus yang terakhir itu si pelaku itu merasa stres. Nah, stres berkepanjangan. Nah, salah satu contohnya ini, si polwan itu kan merasa tidak mampu untuk mengatasi ekonomi. Soalnya kan suaminya itu melakukan tindakan negatif. Nah, itu bisa jadi merasa stres berkepanjangan. Nah, stres berkepanjangan itu mempengaruhi kesehatan mental dan bisa menimbulkan atau menyebabkan perilaku yang ekstrim gitu. Betul banget. Jadi Mbak, kita misalkan nanti nih berkeluarga ya, nah seusaha mungkin kayak perselisihan kecil maupun besar itu segera diselesaikan. Iya, betul, harus itu. Masalah kecil pun kalau sudah berlarut-larut itu bisa menjadi
besar, ketimbun dengan yang lain, dan akhirnya nanti muncul lagi malah masalah yang semakin besar. Kayak Akhirnya kasus timbullah itu. seperti itu. Ya, Itu betul, kan Bang. bisa apa sih? Mempengaruhi si anaknya itu juga kan. Iya, kasihan banget itu di masa depannya anaknya. Ya. Nah, menurut Mbak nih, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga selain bentuk fisik? Nah, pernah saya baca atau pernah saya lihat tuh, pasangan yang sering menuduh dan selalu curiga itu apakah termasuk KDRT? Mungkin bisa Oke. dijelasin gitu. Ya. Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu ya nggak selalu fisik, tapi ada beberapa. Banyak kan dia. Dari teori psikologi sendiri itu dijelaskan bahwa ada kekerasan fisik, gitu tadi ya, kekerasan psikis, kemudian kekerasan ekonomi dan seksual. Nah, kalau kekerasan fisik sendiri misalkan kayak menampar, mendorong, dan juga menimbulkan luka-luka ringan. Nah, itu termasuk kekerasan fisik yang ringan. Yang ya, ringan. Kalau yang berat, berat itu juga. ada yang berat itu ya pasti dong. Ya misalkan tuh sampai lumpuh, pingsan, meninggal, ataupun ibu hamil sampai keguguran. Tega banget sih Seperti itu. Nah, ini yang kasus ini termasuk ke kekerasan Berat, fisik yang berat. Jadi kalau kekerasan psikisnya ada ringan, ada berat juga. Kalau yang ringan itu misalkan seorang pasangan yang memarah-marahi atau mencaci di depan umum. Oh gitu. Jadi kalau ada seorang pasangan yang marah-marah di depan umum, itu masuk ke KDRT. Nah, hati-hati teman-teman. Nah, ya, kemudian yang tadi itu menuduh apakah masuk sih Sama itu kekerasan? selalu curiga itu kayak gimana? Iya. Jadi kalau misalkan penuduhan dan selalu curiga kepada pasangannya itu mengarah ke negatif, yang kayak nggak mau dengar alasan apapun, alasannya gitu kamu ya. salah, kamu salah. Misalkan ini lagi kerja kelompok nih, misalkan udah nikah nih ya, lagi kerja kelompok sama temen cowoknya, dan itu dituduh tuh selingkuh, padahal cuman kerja kelompok dengan teman-teman yang lain juga ada, tapi karena penuduhan itu sudah kayak lebih ke kekerasan juga, kayak sambil marah-marah, sambil mencekik, menjambar dan lain sebagainya, atau dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak baik yang menyakiti si korban ini, itu bisa mengarah pada kekerasan psikis, KDRT. Tapi misalkan kecurigaan atau penuduhan itu yang kayak cuman bertanya, kemudian dia bisa menerima alasan dan juga dia mencari solusi yang baik nih, gimana sih yang enaknya. Nah, itu nggak termasuk ya. Nah, yang penting nggak ada kekerasan seperti marah-marah, memukul dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai menguntit atau mengintimidasi, kemanapun kita pergi itu diikutin terus diam-diam. Nah, habis itu nanti kalau cuman ketemu sama siapa gitu langsung dimarah-marahin di depan umum. Nah, Itu ada Mbak? ya banyak itu kalau di luar sana itu. Bahaya kan seperti itu. Nah, juga misalkan dia itu melarang bekerja, melarang pasangannya bekerja. Nah, itu juga termasuk. Misalkan udah nih si cewek udah kuliah sampai tinggi, tapi pada akhirnya dia dilarang bekerja sampai marah-marah dan timbullah kekerasan fisik tadi. Itu juga termasuk. Kemudian untuk yang ekonomi nih, ekonomi itu misalkan dia termasuk tadi yang dilarang bekerja, nah tapi ditelantarkan, itu sudah termasuk kekerasan. Kemudian disuruh bekerja tapi pekerjaan yang negatif, contohnya menjadi pelacur. Itu ada? Ya ada, pasti ada. Bisa sih. Iya, pasti ada di luar sana, cuman ya kitanya aja kurang terbuka gitu kan. Iya sih. Kemudian ngasih jatah yang tidak mencukupi kebutuhan anak istrinya. Iya. Nah, ini termasuk ke kekerasan ekonomi dan psikis. Misalkan nih ya, seorang suami yang ngasih jatahnya itu sesuai dengan kebutuhan, kurang. Iya. Terus kan istrinya harus muter otak nih. Gimana Harus diapain gitu nih? ya? Sedangkan susu anaknya udah lumayan, makannya kurang. Nah, seperti itu. Kebutuhan yang lain, sekolah dan biaya beli buku atau beli apapun itu masih kurang. Terus gimana nih, kan kayak jadi kepikiran itu sama istri, sedangkan istri nggak boleh bekerja. Nah, harus ngapain? 1 bulan dikasih cuman 500.000 misalnya. Nah, sedangkan kebutuhannya 1 juta lebih. Misalkan anaknya sampai 3. Cukup. Aduh.
Itu yang rugi ceweknya ya sih? Iya, ceweknya sama anaknya. Iya sama anaknya juga Iya, ya? Sama istrinya kok ceweknya. Oh iya, itu Maaf guys, ceweknya. maaf. Sama istrinya maksudnya. Iya gitu sama Nah, kemudian yang terakhir itu seksual. Seksual itu misalkan kalau yang ringan nih, kayak bersiul atau berbicara yang porno gitu kan. Nah, atau sara atau apa yang misalkan si istri atau si suami itu kayak berpikir ini Apa sih sih? tidak dibicarakan ya. Ini kayak nggak aku suka gitu ya? Risih, gak enak gitu. Tapi tetap dipaksa nih, dipaksa bicara itu, sehingga membuat si suami ataupun istrinya kayak aku lebih baik menghindar deh, gitu. Kayak kurang nyaman dengan pembicaraan hal itu. Dan misalkan ya, jika membuatnya itu gak nyaman, itu bisa masuk dalam kekerasan, apalagi dipaksa. Nah, untuk yang berat ini misalkan ya melakukan hubungan seksual itu menggunakan alat yang sampai ya pakai alat itu yang sampai membuat di area intimnya itu terluka atau sebagainya, itu termasuk kekerasan. Nah, ataupun dipaksa melakukan hubungan seksual meskipun si pasangan ini nggak mau, itu kan jadi mengarah ke pemerkosaan. Itu juga termasuk ke kekerasan. Jadi sebenarnya banyak ya macam kekerasan yang itu menyebabkan kita kayak mendapatkan tekanan baik secara psikis ataupun fisik, batin, ekonomi dan sebagainya. Semuanya sih. Jadi pasangan yang selalu curiga dan apa sih nuduh itu termasuk kekerasan KDRT. Tapi misalkan yang penuduhan tadi mengarah pada kekerasan, mengarah pada sikap-sikap yang ekstrim gitu ya. Ya, sikap-sikap kasar. Jadi kalau cuman ya nuduh misalkan kamu itu ya selingkuh ya, tapi dia bisa menerima alasannya, ya bisa menerima alasan, bisa menemukan solusi yang baik yang enggak sampai dia harus marah-marah ke istrinya, yang enggak sampai dia harus mukul, memaksa, mengaku sampai mencekik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi usahakan ya kalau kalau kita mendengar suatu hal yang mungkin itu negatif terhadap keluarga kita, itu selidiki dulu. Jangan langsung nuduh tanpa ada alasan yang kuat. Apalagi alasannya itu yang diberikan oleh lawannya nggak diterima. Nah, seperti itulah. Nah, menurut Mbak nih, kejadian KDRT gini tuh murni langsung terjadi atau ada prosesnya nggak sih Mbak? Oke, jika kita berbicara kekerasan dalam rumah tangga secara umum nih ya, kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat dikatakan sebagai puncak dari masalah yang sudah mendalam. Jadi pasti ada prosesnya. Dalam teori cycle of silence itu menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan yang lainnya itu dimulai dari siklus yang berulang. Jadi mulai dari adanya perselisihan kecil, kemudian ketegangan, habis itu semakin meningkat dan pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan biasanya nanti akan ada penyesalan dari si pelaku. Kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi, meminta maaf, memohon maaf dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya dia akan terus mengulangi. Sudahnya meminta maaf, dia akan mengulangi, melakukan kekerasan lagi, dan terus pada akhirnya si korban ini akan terjebak dalam lingkaran tersebut. Dia nggak bisa terbebas dari jeratan si pelaku. Nah, meskipun dia meminta tolong kepada siapapun, dia akan merasa tidak ada yang bisa menolong aku. Nah, pada akhirnya seperti itu. Jadi usahakan sebelum kita terjebak itu harus kita sadar dia sudah melakukan kekerasan. Jadi sepertinya tidak perlu untuk memberikan kesempatan kedua seperti itu daripada kita terjebak dalam lingkaran itu. Nah, jadi kalau misal kita mengulanginya kedua kali itu namanya nggak cinta namanya. Tuh, udah habis itu, udah merasa bosan. Nah, juga beberapa dari orang itu bisa sadar jika itu memang sudah keinginan sendiri, dia sadar dia sudah melakukan kesalahan atau dia mengalami suatu hal yang membuat dirinya itu kapok gitu, yang membuat dirinya itu kapok. Emang bisa Mbak kayak gitu? Iya, jadi kayak si pelaku ini mendapatkan karmanya. Pada akhirnya dia akan sadar, oh dulu aku seperti ini kepada pasanganku,
kok dulu aku seperti ini pada pasanganku, oh sepertinya itu terlalu kejam nggak sih, ini aku sebagai manusia kenapa aku harus berbuat seperti itu. Nah, beberapa orang berpikir seperti itu, tapi juga beberapa orang kalau belum mendapatkan karma Karmanya dia akan terus mengulanginya. garis bawahi karma. Jadi seseorang itu berubah bisa dari dalam dirinya dulu, baru orang lain yang bisa. Bisa mendukung di support system gitu ya Mbak. Ya, jadi kalau berubah karena dipaksa oleh orang lain itu nggak bisa nggak sih? sulit, Sulit banget. sulit banget. Jadi harus dalam diri kita dulu. Kita aja enggaknya. mau jadi mahasiswa yang rajin nih, kalau cuman semangat dari orang gitu. lain, kitanya Nggak nggak bisa. semangat, bisa. Iya beneran nggak bisa. Jadi harus dalam diri dulu. Aku bisa nih, aku bisa. Itu baru sih ya. Betul banget. Nah, bicara soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu pasti ada dampaknya nggak sih Mbak? Betul banget, ada dampaknya Oh dong. iya ya, mungkin bisa dijelasin nih dampak terhadap pelaku atau korbannya, dan mungkin ada dampaknya dari anaknya itu sendiri. Mungkin bisa Oke. dijelasin Mbak? Oke, kita ke pelakunya dulu ya. Oke. Jadi setiap tindakan pasti ada dampaknya, Mm-mm. baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, yang pertama kita ke dampak pada pelakunya. Nah, bukan berarti dia seorang pelaku kemudian tidak berdampak gitu. Nah, enggak. Tapi Pastinya ya. pasti ada dampaknya. Misalkan si pelaku ini sudah masuk ke ranah kepolisian nih, dan misalkan dia sudah dipenjara beberapa tahun atau disanksi gitu kan. Nah, habis setelah dia masuk ke ranah kepolisian itu pasti dia ada beberapa orang yang dia itu merasa bersalah, merasa malu, kan pasti ada judgement dari masyarakat sekitar ya. Iya sih. Kamu tuh kayak orangnya kasar banget sih sama cewek, atau kamu tuh cewek-cewek kok kasar gitu sih sama cowok. Nah, seperti itu. Dan misalkan dia juga tidak diterima di beberapa pekerjaan nih karena riwayat-riwayatnya yang terdahulu tersebut. Juga dia merasa bersalah karena apa? Karena misalkan dulu aku terlalu kasar sepertinya ke pasangan, padahal kan dia setia banget sama aku nih, tapi kenapa aku memperlakukannya. Nah, dari perasaan bersalah itu kemudian nantinya akan menimbulkan stres. Nah, karena hal itu tidak ada solusi dan tidak ada yang dapat menyelesaikan atau menenangkan dirinya, akan menimbulkan stres dan pada akhirnya juga berdampak pada depresi atau penyakit-penyakit mental yang lainnya, baik itu mengganggu tidurnya ataupun mengganggu kesehatan fisiknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk korbannya nih, ya udah korban ya pasti juga ada dampaknya dong. Bahkan ini lebih parah, misalkan dia akan menimbulkan trauma pada psikisnya, kemudian stres yang berkepanjangan, ataupun juga dia merasa bersalah, menganggap bahwa apapun yang terjadi pada si pelaku atau pada pasangan itu karena aku, awal mula dari aku gitu. Dia menganggap hal itu seperti itu, ini semua karena aku, seandainya aku tidak seperti ini tidak akan terjadi. Misalkan seandainya aku tidak melaporkan kepada polisi, ini tidak akan terjadi. Tahu. Misalkan juga seandainya dulu aku nurut pada dirinya, mau diapain aja, ini gak akan terjadi, dia akan tidak akan disiksa, atau dia akan tetap seperti itu, gak apa-apa deh, yang penting dia tidak terluka, atau berpikir seperti itu kan. Nah, bisa jadi juga si korban ini akan mengalami tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Misalkan dia karena sampai lumpuh, ataupun karena sakit parah di bagian fisik, ataupun juga bisa jadi karena dia hamil kemudian keguguran. Banyak sih dampaknya kalau buat si korban ini, dan juga lebih mendalam sih dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu pada korban itu lebih mendalam Daripada si pelakunya itu ya Mbak ya. ya pastinya. Dan juga bisa kok si korban ini mendapatkan judgement yang negatif dari masyarakat. Misalkan dia dianggap, kamu sih dulu nggak patuh pada suami gitu, kamu sih nggak bisa melayani suaminya, ataupun kalau suaminya, kamu sih nggak bisa menuntun istrimu dengan baik, jadi ya kamu yang jadi korban, istrimu nggak bisa dibenerin gitu, diapain gitu. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk yang anak, nah anak ini kan bagian dari keluarga, otomatis juga berdampak dong. Nah, anak yang hidup dalam keluarga penuh dengan perselisihan, percekcokan ataupun kekerasan, dia itu lebih ke bertindak secara agresif.
Kayak dia mencontoh apa yang terjadi di keluarganya itu, dia akan mencontoh. Jadi ke memorinya gitu ya, tersimpan, Iya, tersimpan dalam memorinya. dilakukan ke perilaku di lingkungannya gitu ya. Betul. Nah kemudian untuk kasus yang ini bisa jadi nanti anaknya akan mendapatkan cemoohan dari temannya. Misalkan atau dikarenakan si orang tua ini nggak menjelaskan secara detail. Atau menyembunyikannya kepada anaknya. Nah ini akan berdampak ke jangka panjang. Dan juga media sosial ya, ini sudah masuk ke media sosial nih. Berarti kan zaman sekarang kan apa media sosial, TikTok, IG itu kan Meskipun bertahun-tahun itu akan masih muncul ada. lagi. Takutnya tuh anaknya lihat ini orang tua aku kok kayak gini ya. Jadi kan malu sendiri. Dia pasti akan menarik diri dari dalam interaksi sosialnya. Itu berarti bisa mempengaruhi ke perilakunya ya, yang dulunya misal ekstrovert terus tiba-tiba Jadi introvert, jadi pendiam. cuma gara-gara apa sih kejadian kayak gitu ya. Makanya untuk anak yang sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini diusahakan untuk kita itu kayak memberikan kepercayaan kepada dirinya. Enggak, kamu enggak sendiri kok. Baik kepada korban juga, enggak, kamu enggak sendiri kok. Enggak apa-apa kok seperti ini, nanti kita bisa cari solusi seperti ini. Nah, jadi dijelaskan benar-benar apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana sih solusinya buat si anak itu agar tidak mengalami penyakit mental atau trauma gitu kan pasti kan kita aja sendiri kalau melihat kekerasan di depan mata kita itu pasti kayak tersimpan terangan-angan gitu ya, trauma sendiri. Jadi ya kalau misalkan itu takut terjadi padaku gitu, misalkan udah sampai aku takut nikah dan lain sebagainya. Iya banget sih kalau itu. Jadi meskipun ke anak itu sangat bahkan lebih besar sih pengaruhnya ya. Berarti kita harus berklarifikasi ke anaknya gitu, menjelaskan kenapa terus kita sebagai orang tuanya tuh harus kayak gimana, tetap ngasih kasih sayang. Itu sih yang paling penting, dan komunikasi sih. Nah juga untuk kasus KDRT ini nggak selalu menimpa pada wanita ya. Jadi seperti kasus ini juga korbannya bisa laki-laki, karena kekerasan sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh laki, tapi juga perempuan bisa seperti itu. Mungkin karena stigma dari masyarakat, oh laki-laki itu maskulin, kuat, kasar, keras gitu, sehingga dia pasti akan melakukan kekerasan ya. Padahal perempuan juga itu bisa loh teman-teman melakukan hal tersebut. Meskipun stigma dari masyarakat perempuan itu lemah lembut, halus. Nah, siapapun bisa menjadi atau cenderung untuk melakukan kekerasan, tergantung dengan situasi dan kondisi gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin kan mengenai dampak, terus bentuk, terus prosesnya. Nah, di setiap masalah kan pasti ada solusinya nggak sih, Mbak? Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin nih apa aja sih solusinya dari masalah tersebut dari sudut pandang psikologi. Oke, dalam psikologi sendiri ini udah banyak ya solusinya, tapi saya di sini akan menjelaskan yang intinya aja gitu. Untuk penanganan dulu nih. Penanganannya sendiri pada korban yang mengalami KDRT itu bisa kita memberikan dukungan emosional. Misalkan kita memberikan semangat itu kepada si korban, ayo aku dukung kamu kok gitu. Terus kita kasih penjelasan bahwa dia itu nggak sendiri, kamu tuh nggak sendiri, aku akan bantu kamu baik untuk mengurus permasalahannya maupun untuk kerana hukumnya gitu, ataupun kamu benar-benar gak sendiri, ini banyak kok pendukungmu yang sayang, yang peduli sama kamu gitu, ayo kita bangkit sama-sama gitu. Jadi kita kasih dukungan emosional terlebih dahulu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan juga kita memberikan konseling. Misalkan kita psikolog nih, kita berempatilah untuk membantu para korban seperti itu, para korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan yang lainnya. Nah, bisa jadi kita memberikan konseling untuk penguatan diri, atau untuk kesehatan mentalnya, atau untuk mengatasi berbagai masalah psikologis yang dialami oleh si korban. Itu maupun bisa juga ke anaknya, bisa juga ke pelakunya bahkan.
Bisa aja Sepertinya ya. kamu sudah saling membenci pelaku. Iya, banget sih kalau itu. Sabar Bu. Oke. Iya, lanjut. Udah. Selain itu juga, misalkan kita fasih dalam ranah hukum nih, nah kita bisa bantu kok para korban ini untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi biar mendapatkan keadilan pada dirinya maupun anak-anaknya nanti. Iya kan, soalnya kan di pemerintahan itu kan ada banyak sekali ya, kayak organisasi, terus penyuluhan kayak pelayanan, kayak Nah, gitu. ya, Itu kita banyak bisa- sekali kok teman-teman. Bisa bantu untuk melaporkan kepada pihak-pihak berwajib atau organisasi-organisasi yang menangani kasus-kasus tersebut. Seperti itu. Untuk yang pencegahan nih, oke, kita lihat pada diri kita sendiri. Oke. Kita bisa menimbulkan empati. Jadi apapun yang terjadi untuk membantu seseorang atau untuk mencegah suatu masalah itu, kita harus menemukan dari dalam diri kita. Betul. Baik itu empati atau rasa peduli atau rasa menghormati, seperti itu. Dan juga dalam rumah tangga sendiri kita bisa mempertahankan komunikasi. Komunikasi itu nomor satu, paling penting dalam sebuah hubungan. Jadi jangan bilang, oh kita sudah bertemu tiap hari nih, Tapi ngapain kita masih nggak bicara? akan terbuka. Ngapain bicara, gak usah, gak penting, gak boleh seperti itu. Nah, karena dari salah satu pihak itu bisa jadi di pekerjaan atau di luar sana itu mengalami berbagai masalah yang itu perlu solusi dari pasangan. Nah, itu kuncinya, kita harus terbuka Kita kepada pasangan, pasangannya. dan pasangan sebaliknya juga. Iya, itu kunci pasangan mental healthy, ya nggak sih? Betul banget. Oke, Kemudian juga bisa melakukan edukasi, edukasi kepada masyarakat pentingnya kesehatan mental dalam Iya, keluarga. betul banget itu. Jadi hindari untuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kecil maupun apalagi yang besar, gitu kan. Hindari. Nah, juga mengajarkan kepada keluarga kita sendiri bagaimana sih cara menyayangi keluarga dengan baik, bagaimana sih untuk menghindari dari kekerasan, bagaimana sih dalam menangani konflik dalam rumah tangga. Jadi konflik kecil jangan dibiarkan, Iya. tapi segera cari solusi dan penyelesaian gitu. agar nantinya tidak akan semakin besar, semakin menumpuk, semakin besar, gitulah. Kalau masalah itu nggak diatasi dengan baik, seperti itu dari saya. Mungkin dari Mbak. Nah, saya setuju banget sih apa yang dikatakan sama Mbak. Kan soalnya kan kunci dari solusi itu kan dari diri kita sendiri kan. Betul. Nah, semisal mungkin teman-teman merasa lingkungannya yang kurang sehat atau udah lihat tanda-tandanya nih, mungkin bisa langsung memberikan bantuan gitu ya. Ya, memberikan bantuan baik dari dukungan emosionalnya atau langsung melaporkan Kalau kepada pihak berwajib atau pihak-pihak yang bisa membantu kasus tersebut. Tapi kita harus menelusuri dulu kasusnya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Jangan langsung bilang ke polisinya. Kalau polisinya sih iya gak apa-apa. Kalau kita belum tahu kasusnya seperti apa, kisahnya seperti apa, jangan langsung ambil tindakan. gitu. Coba Jadi kita kita cari. telusuri dulu ditanya. Langsung kalau misalnya udah tahu seluk-beluknya atau asal usulnya, bisa ke pihak terkait atau pelayanan kayak gitu. Ya, Banyak pelayanan sekali itu. kesehatan mental atau pelayanan masyarakat. Itu bisa. Jadi banyak sekali kok teman-teman. Terus yang kedua yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dia, edukasi. Nah, edukasi itu penting banget sih. Semisal kan di masyarakat sekarang kan minim banget pengetahuan tentang mental, nggak sih ya? Nah, itu mungkin kita sebagai anak psikologi atau teman-teman yang paham mengenai psikologi nih, nah itu bisa melakukan edukasi kepada masyarakat biar tahu nih mental health itu penting banget loh, kayak gitu. Kekerasan itu hindari loh, misalkan hindari loh. Mungkin bisa terkait dengan kecanduan atau enggak ya kekerasan yang lain kayak itu. Contohnya apa sih? Misalkan itu seperti pelecehan, itu kekerasan pada anak, itu bisa jadi kekerasan bullying. Nah, itu bullying sama kekerasan meskipun dalam pacaran nih. Nah, itu juga penting loh.
Jangan mentang-mentang kalian pasaran punya hak ya teman-teman. Kayak gitu. Boleh dong. Udah. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Nah, mari kita tingkatkan kesadaran dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, buat teman-teman yang mungkin ingin memberikan pendapat ataupun menceritakan pengalaman kepada kami, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Kami selalu senang mendengar cerita dari teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode pada kali ini. Sampai jumpa ke episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jika kamu sering mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga, please tetaplah positive thinking dan waspada. Jangan takut untuk menikah. Takutlah kalau tidak menemukan partner yang tepat. Partner yang tepat itu kayak gimana sih? Apakah dia yang 100% sesuai kriteria kita? Atau dia yang selalu mengerti dan memberi perhatian kepada kita? Atau bahkan dia yang 100% tidak pernah melakukan kesalahan? Jawabannya bukan. Partner yang tepat adalah partner yang mau membersamai kita di setiap kondisi dan situasi yang dijalani. Seseorang yang mau menemani kita di setiap keadaan baik suka maupun duka, senang ataupun sedih, jatuh ataupun bangun, dan selalu mau sama-sama memperbaiki siapapun yang melakukan kesalahan. Mengapa begitu? Karena pernikahan adalah tentang kerjasama. Tentang bagaimana kita menemukan partner untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah hubungan. Bukan mengedepankan ego masing-masing, bukan tentang saling menyalahkan, dan bukan tentang mencari siapa yang benar. Dalam pernikahan, semua dapat dijalani dengan menyenangkan, tapi kalau ada komunikasi, keterbukaan, toleransi, dan rasa saling menghargai satu sama lain. Dari hal itulah kerjasama dapat tercipta. Jadi, jangan takut sama pernikahannya. Karena pernikahan itu menyenangkan jika menemukan partner yang tepat kok. Maka dari itu, temuin dulu partnernya yang tepat, baru nikmatin pernikahannya.